Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kenikmatan hidup kepada kita semua, sehingga kita masih bisa dipertemukan lagi walaupun lewat online. Semoga kita dalam lindungannya dan dijauhkan dari segala keterburukan dunia dan di akhirat. Dan tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat adalah hari yang istimewa dan memiliki sejumlah keutamaan. Hari Jumat disebut juga sebagai Sayyidul Ayyam atau penghulu hari. Allah memuliakan umat Muhammad SAW dengan hari Jumat yang tidak diberikan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Dapat beberapa dalil yang menunjukkan keutamaan hari Jumat. Sejumlah ulama bahkan secara khusus menuliskan dalam satu bentuk karya. Berikut ini di antara dalil yang menunjukkan keutamaan hari Jumat. Al-Imam Al-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Sa'ad bin Ubadah sebuah hadis yang artinya, rajanya hari di sisi Allah adalah hari Jumat. Ia lebih agung daripada hari raya Kurban dan hari raya Fitri. Pada hari Jumat terdapat 5 keutamaan. Pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam dan mengeluarkannya dari surga ke bumi. Pada hari Jumat pula Nabi Adam wafat. Pada hari Jumat terdapat waktu yang tiada seorang hamba meminta sesuatu di dalamnya kecuali Allah mengabulkan permintaannya, selama tidak meminta dosa atau memutus tali silaturahim. Kiamat juga terjadi di hari Jumat. Tiada malaikat yang didekatkan di sisi Allah, langit, bumi, angin, gunung, dan batu, kecuali ia khawatir terjadinya kiamat saat hari Jumat. Apa langit, bumi, batu, dan benda-benda mati lainnya mengalami kekhawatiran, padahal benda-benda tersebut merupakan makhluk yang tidak bernyawa. Ihsan bin Dahlan dalam Manahij Al-Imdad menjelaskan seperti ini, yang artinya, maksudnya Allah menciptakan kepada makhluk-makhluk tidak bernyawa ini pengetahuan tentang hal-hal yang terjadi pada hari Jumat tersebut. Rahasia dari kekhawatiran mereka adalah bahwa hari kiamat sebagaimana telah dijelaskan terjadi pada hari Jumat di antara waktu subuh dan terbitnya matahari. Maka tidaklah binatang-binatang kecuali khawatir akan datangnya hari kiamat pada hari Jumat ini. Saat pagi hari tiba, mereka memuji kepada Allah dan memberi ucapan selamat satu sama lain. Mereka mengatakan, ini hari baik, kiamat tidak terjadi pada hari ini. Imam Ahmad dan Imam Tirmizi meriwayatkan dari Abdillah bin Amr bin Al-Ash sebuah hadis berikut. Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahullahu fitnatal qabri. Artinya, tiada seorang muslim yang mati di hari atau malam Jumat kecuali Allah menjaganya dari fitnah kubur. Syekh Ihsan bin Dahlan dalam kitab Manahij Al-Imdad Syarh Irsyad Al-I'bad Juz 1 halaman 286.
Mengutip keterangan dari Imam Al-Azizi bahwa hadis tersebut mencapai derajat hadis hasan. Ulama berbeda pendapat hadis hasan. Ulama berbeda pendapat mengenai maksud terjaganya orang yang wafat di hari Jumat dari fitnah kubur ini. Menurut Imam Al-Manawi, orang tersebut tidak ditanya malaikat di kuburan. Sedangkan menurut pendapat yang dipegang oleh Imam Al-Zayadi bahwa orang yang mati di hari Jumat tetap ditanya malaikat, namun ia diberi kemudahan dalam menjalaninya. Sementara Syekh Ihsan bin Dahlan mengatakan, dari hadis tersebut Imam Al-Manawi mengatakan dengan sekira ia tidak ditanya malaikat di kuburannya. Pendapat Al-Manawi ini menyalahi makna zahirnya hadis. Pendapat yang dipegang Imam Al-Zayadi bahwa pertanyaan malaikat di dalam kubur menyeluruh untuk setiap orang mukallaf kecuali syahid yang gugur di medan pertempuran. Keterangan yang lain menyebutkan bahwa segolongan ulama tidak ditanyai malaikat di alam kubur diarahkan pada arti ketiadaan fitnah. Maksudnya mereka tetap ditanya malaikat dan tidak mendapatkan fitnah. Ihsan bin Dahlan, Manahis Al-Imdad, Syarh Irsyad Al-Ibad Juz 1 halaman 286. Menjalankan sholat Jumat merupakan hajinya orang-orang yang tidak mampu. Imam Al-Qadai dan Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ala Jumu'atu hajjul fuqara." Jumat merupakan hajinya orang fakir. Terkait hadis tersebut, Syekh Ihsan bin Dahlan menjelaskan, artinya maksudnya berangkatnya orang-orang yang tidak mampu berhaji menuju sholat Jumat seperti berangkat menuju tempat haji dalam hal mendapat pahala meskipun berbeda tingkat pahalanya. Dalam hadis ini memberi dorongan untuk melakukan Jumat. Dalam hadis lain disebutkan yang artinya barang siapa membasuh pakaian dan kepalanya, mandi, bergegas Jumatan, menemui awal khutbah, berjalan dan tidak menaiki kendaraan, dekat dengan imam, mendengarkan khutbah dan tidak bermain-main, maka setiap langkahnya mendapat pahala berpuasa dan sholat selama 1 tahun. HR At-Tirmizi dan Al-Hakim. Hadis ini menurut Imam Al-Tirmizi berstatus hadis hasan dan menurut Al-Hakim mencapai derajat hadis sahih. Dalam hadis Imam Muslim disebutkan, barang siapa berwudu kemudian memperbaiki wudunya, lantas berangkat Jumat dekat dengan imam dan mendengarkan khotbahnya, maka dosanya di antara hari tersebut dan Jumat berikutnya ditambah 3 hari diampuni. HR Muslim. Umat muslim yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ia akan dinaungi cahaya di antara 2 Jumat. Siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah memberinya sinar cahaya di antara 2 Jumat. Banyaklah membaca sholawat kepadaku di hari dan malam Jumat. Barang siapa membaca sholawat untukku 1 kali, maka Allah membalasnya 10 kali. Hadis tersebut diriwayatkan Al-Baihaqi dengan beberapa sanad yang baik, hasan. Demikianlah beberapa penjelasan mengenai keutamaan hari Jumat. Sesungguhnya masih banyak lagi dalil-dalil yang menyebutkan keutamaan hari Jumat. Jauh lebih banyak dari apa yang telah disebutkan tadi. Semoga kita dapat memanfaatkan keutamaan di hari Jumat dan diringankan dalam menjalankan amaliyah.
Tersebut diriwayatkan dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Nabi menganjurkan agar memperbanyak membaca sholawat pada hari Jumat secara konsisten. Inilah amalan-amalan yang dianjurkan pada hari Jumat. Yang pertama, mandi Jumat. Kesunahan mandi Jumat ini berdasarkan beberapa hadis, diantaranya hadis berikut. Barang siapa dari laki-laki dan perempuan yang menghendaki Jumat, maka mandilah. Barang siapa yang tidak berniat menghadiri Jumat, maka tidak ada anjuran mandi baginya. HR Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Dari hadis tersebut, ulama merumuskan bahwa disunahkan melaksanakan mandi Jumat bagi orang yang berniat melaksanakan sholat Jumat, meskipun sholat Jumat tidak diwajibkan baginya. Hingga kesunahan mandi Jumat ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki yang diwajibkan melakukan Jumat, namun juga berlaku bagi anak kecil, perempuan, hamba sahaya, dan musafir yang berniat menghadiri sholat Jumat, meskipun mereka tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Jumat ini dilaksanakan sejak terbit fajar shadiq sampai pelaksanaan Jumat. Lebih utama dilakukan menjelang keberangkatan menuju tempat sholat Jumat. Mandi Jumat ini sangat dianjurkan sehingga meninggalkannya dihukumi makruh, sebab ulama masih berselisih mengenai hukum wajibnya. Kedua, segera hadir menuju tempat sholat Jumat. Sejak terbit fajar di pagi hari Jumat, dianjurkan untuk bergegas menuju tempat sholat Jumat. Seseorang yang lebih awal berangkat Jumatan mendapatkan pahala melebihi orang yang datang setelahnya. Anjuran ini berlaku untuk selain imam. Adapun bagi imam yang disunahkan baginya adalah mengakhirkan hadir sampai waktu khutbah karena mengikuti sunnah Rasulullah. Anjuran ini berdasarkan sabda Nabi, barang siapa yang mandi seperti mandi junub pada hari Jumat, kemudian pada waktu pertama ia berangkat Jumat, maka seakan ia berkorban unta badana. Dan barang siapa berangkat Jumat pada waktu kedua, seakan berkorban sapi. Dan barang siapa berangkat Jumat pada waktu ketiga, seakan berkorban kambing dan yang bertanduk. Dan barang siapa berangkat Jumat pada waktu keempat, seakan berkorban ayam. Dan barang siapa berangkat Jumat pada waktu kelima, seakan berkorban telur. Saat imam keluar berkhutbah, malaikat hadir seraya mendengarkan khutbahnya. HR Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, memakai pakaian putih. Anjuran ini berdasarkan hadis Nabi, ilbasu min siyabikum al-bayadha fa inna min khairin siyabikum. Pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih, karena sesungguhnya pakaian putih termasuk pakaian terbaik bagi kalian. HR Al-Tirmizi. Keempat, membersihkan badan. Pada hari Jumat, sunnah membersihkan badan dengan mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, menggunting kumis, memotong kuku, bersiwak, dan menghilangkan bau badan. Beberapa hal tersebut disunahkan karena mengikuti sunnah Nabi. Kelima, memakai parfum. Tidak ada ketentuan khusus mengenai parfum yang dipakai saat Jumatan, namun lebih utama memakai minyak misik. Anjuran memakai minyak wangi ini berlaku untuk selain orang yang berpuasa, orang yang sedang ihram, dan perempuan. Adapun bagi orang yang berpuasa dan perempuan, dimakruhkan baginya memakai parfum. Sementara bagi orang yang tengah menjalankan ibadah ihram haji dan umrah, hukumnya haram.
Keenam, berjalan menuju tempat Jumat dengan tenang. Sikap tenang di sini adalah pelan-pelan dalam menjalankan dan bergerak serta menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Aturan ini berdasarkan hadis Nabi. Barang siapa membasuh pakaian dan kepalanya mandi bergegas Jumatan, menemui awal khutbah, berjalan dan tidak menaiki kendaraan, dekat dengan imam, mendengarkan khutbah dan tidak bermain-main, maka setiap langkahnya mendapat pahala berpuasa dan sholat selama 1 tahun. HR At-Tirmizi dan Hakim Al-Hakim. Ketujuh, membaca Al-Quran atau berzikir. Anjuran ini dilakukan saat perjalanan menuju dan saat berada di tempat pelaksanaan Jumat. Ayat Al-Quran yang utama dibaca adalah surat Al-Kahfi. Adapun berzikir yang lebih utama adalah membaca sholawat Nabi. Kedelapan, diam saat khutbah berlangsung. Saat khutbah berlangsung, hendaknya mendengarkan dengan seksama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza quri'al Qur'anu wastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan khutbah, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-A'raf 204. Kata Al-Quran dalam ayat tersebut ditafsirkan dengan khutbah. Kesunahan diam saat berlangsungnya khutbah ini tidak tertentu untuk 40 jamaah yang mengesahkan Jumat, namun juga berlaku umum untuk seluruh jamaah Jumat yang hadir. Bagi jamaah Jumat yang mendengarkan khutbah, disunahkan baginya untuk tidak berkata apapun, termasuk zikir. Sedangkan bagi jamaah yang tidak mendengarkan khutbah, misalkan karena jauh, maka dianjurkan berdiam diri baginya adalah dengan tidak berbicara. Wa'lam bishawab, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.